Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Berikutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Bismillah. Materi berikutnya yaitu Asma Allah Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya, di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Menurut tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mengakui dan bersaksi bahwa Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan sama sekali tentangnya, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji yang Engkau sampaikan kepada hamba-hambamu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun manusia di akhirat kelak, sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer, tolak ukur kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita terhimpun. Di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Begitu pula sebaliknya. Walaupun kita berdekatan secara fisik, akan tetapi hati kita jauh, maka kita juga tidak akan berkumpul dengan mereka. Oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah di neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan orang-orang soleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka karena tidaklah mungkin orang-orang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang yang beriman. Berikutnya asma Allah yaitu Al-Adlu. Al-Adlu artinya maha adil. Al-Adlu berasal dari kata adala yang bermakna lurus dan sama. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun.
Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan, dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, kalimat yang benar dalam berita-berita dan pernyataan-pernyataannya, dan adil dalam hukum-hukumnya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengganti kalimat-kalimatnya yang sempurna. Dan Allah, dialah yang maha mendengar semua apa yang diucapkan oleh para hambanya. Juga maha mengetahui urusan batin mereka dan urusan lahir mereka. Allah Subhanahu wa taala dinamai Al-Adlu karena keadilan Allah adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas, dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya, merupakan suatu keindahan, kebaikan, atau keadilan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, fisik, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala hanya diukur melalui dengan takwa seorang tersebut. Makin tinggi pula posisinya, maka makin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Sebagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, Dia hanya menghukum dan memberi sanksi kepada orang yang terlibat langsung dalam perbuatan maksiat atau dosa. Istilah dosa turunan, hukum karma, dan lain semisalnya tidak dikenal dalam syariat Islam. Semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Lebih dari itu, keadilan Allah Subhanahu wa taala selalu disertai dengan sifat kasih sayang. Allah memberi pahala sejak seseorang berniat berbuat baik dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan. Sebalik, Allah tidak langsung memberi catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru dicatat apabila seseorang telah benar-benar berlaku jahat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang asma Allah al-akhir. Kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebelum kita tutup ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.